selamat pagi semuanya. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Melia, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca kritis, kreatif, dan sintopis. Perkenalkan, saya Dini Hartati, NIM 3122 dari kelas C pagi semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya perwakilan dari kelompok 2, yaitu pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis tentang membaca kritis. Adapun langkah-langkah membaca kritis yaitu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, keterampilan menginterpretasi, dan yang kedua, keterampilan menganalisis. Ketiga, keterampilan menginterferensi. Keempat, keterampilan mengevaluasi. Kelima, keterampilan mengeksplanasi. Keenam, keterampilan mengregulasi diri. Dari membaca kritis, saya mengambil contoh yaitu teks berita. Nah, di sini saya mengambil judul berita yaitu kebakaran melanda perkampungan padat penduduk di Bekasi. Dalam menganalisis membaca kritis yaitu berikut langkah-langkah dari membaca kritis. Yang pertama adalah menginterpretasi. Dari berita tersebut berdasarkan berita yang saya bacakan tadi dari judul, berikut langkah-langkah menginterpretasi kasus kebakaran yang terjadi di Kampung Kebun Baru. Penyebab yaitu kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Hal ini umum terjadi di daerah padat penduduk dengan infrastruktur kelistrikan yang kurang memadai. Dampaknya yaitu, pertama, kebakaran menyebabkan 5 rumah hangus terbakar, mengakibatkan kerugian material yang signifikan bagi para korban. Dan yang kedua adalah 5 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Dan yang ketiga adalah 3 orang warga mengalami luka bakar ringan dan harus dibawa ke puskesmas. Upaya penanganan yaitu petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 1 jam. Dan yang kedua adalah Dinas Sosial Kota Bekasi telah memberikan bantuan berupa sembako dan pakaian kepada para korban. Proses yang kedua adalah langkah-langkah menganalisis, yaitu instalasi listrik dari pemukiman padat penduduk seringkali tidak memenuhi standar keamanan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara-cara pencegahan konsleting listrik. Selain itu, akibat kebakaran ini, 5 rumah warga hangus terbakar, mengakibatkan kerugian material yang signifikan bagi para korban, dan 3 orang warga mengalami luka bakar ringan dan harus dibawa ke puskesmas. Kemudian, Dinas Kota Bekasi memberikan bantuan berupa sembako. Analisis berita menggunakan unsur adik Simba. Yaitu yang pertama, apa yang terjadi? Jawabannya, kebakaran. Yang kedua, siapa yang menjadi korban kebakaran? Jawabannya, warga Kampung Kebon Baru RT 3 RW 7 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dan ketiga, kapan terjadi kebakaran tersebut? Yaitu jawabannya Selasa 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang keempat yaitu pertanyaannya, di mana tempat kejadian tersebut terjadi? Jawabannya Kampung Kebon Baru RT 3 RW 7 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
Dan pertanyaan yang kelima adalah mengapa kebakaran itu bisa terjadi? Jawabannya diduga konsleting listrik. Dan yang keenam, bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Nah, jawabannya, api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah warga yang berdempetan, sehingga 5 rumah warga hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi dibantu warga sekitar dan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 3 orang warga mengalami luka bakar ringan. Dan langkah-langkah yang ketiga adalah menginterferensi, yaitu kasus kebakaran di Kampung Kebon Baru menunjukkan bahwa infrastruktur kelistrikan di daerah padat penduduk masih menjadi salah satu faktor utama penyebab kebakaran. Pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya konsleting listrik. Pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kelistrikan dan meningkatkan upaya pencegahan kebakaran di daerah padat penduduk. Dan langkah-langkah yang keempat yaitu mengevaluasi. Kebakaran di Kampung Kebon Baru merupakan tragedi yang dapat dicegah dengan upaya memecahkan yang lebih baik, peningkatan kesadaran masyarakat dan peran aktif pemerintah sangatlah penting untuk meminimalisir resiko terjadinya kebakaran. Dan yang kelima adalah langkah-langkah dari membaca kritis, yaitu mengevaluasi. Kebakaran di Kampung Kebon Baru, Bekasi pada tanggal 25 Juni 2024 menjadi pengingat tentang pentingnya infrastruktur kelistrikan yang aman dan edukasi keselamatan bagi masyarakat di daerah padat penduduk. Diduga konsleting listrik menjadi penyebab kebakaran yang menghanguskan 5 rumah dan melukai 3 orang. Upaya memadamkan api yang cepat dan bantuan sosial bagi para korban menunjukkan tanggapan pihak terkait. Dan langkah-langkah terakhir yaitu yang keenam, mengregulasi diri. Yang pertama, pengelolaan emosi, yaitu pengelolaan emosi sangatlah penting dibutuhkan agar seseorang dapat mengatur dirinya sendiri dan dapat menjadi sumber ketenangan bagi orang lain serta membantu mereka dalam situasi panik seperti kebakaran tersebut. Dan yang kedua adalah dampak, yaitu rasa panik dan cemas saat menghadapi kebakaran dapat menghambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, sekian dari proses langkah-langkah membaca kritis. Saya Dini Hartati pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.